Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Princess Dayan Mendome. Saya dari kelas 12 IPA Sekolah Indonesia Depok. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang cinta laki-laki biasa. Nah, ada sebuah perempuan dan laki-laki, yaitu yang bernama Nania dan Rafli. Nah, Nania dan Rafli ini saling mencintai dan Rafli sudah melamar Nania. Tetapi orang tua dan kakak-kakak Nania itu tidak setuju dengan Rafli karena orangnya sangat biasa. Pekerjaannya biasa, gajinya biasa, orangnya biasa, tidak terlalu pintar, tidak terlalu ganteng, pokoknya biasa. Tetapi Nania ini orangnya pintar, cantik sekali, bagus suaranya, banyak talenta, dan pokoknya itu juga. Nah, orang tuanya tidak mau Nania menikahi seorang laki-laki yang biasa saja. Nah, tetapi Nania sangat mencintai Rafli dan Rafli juga sangat cinta sama Nania. Dan akhirnya orang tua Nania menyetujui pernikahan mereka berdua. Nah, tahun sudah berlalu, tetap saja masih ada bisik-bisikan di dekat mereka, tetapi Nania belajar mencuekin mereka dan dia sukses untuk bisa mencuekin orang-orang yang membicarakan di belakang mereka. Nah, tahun sudah berlalu lagi dan Nania mempunyai 2 anak, perempuan dan laki-laki, dan akan ada lagi karena Nania hamil waktu itu. Dia hamil anak ketiga mereka. Nah, Nania sedang kritis karena Nania sudah agak tua dan tidak terlalu sudah agak tua. Nah, Nania sudah ada di rumah sakit untuk persiapan kelahiran anak ketiga mereka. Dan itu Rafli tetap aja di dekat Nania dan dia tidak meninggalkan Nania kecuali Rafli mau sholat. Nah, dan itu juga orang tua dan kakak-kakaknya Nania belum mengunjungi Nania di rumah sakit. Nah guys, seharusnya Nania ini sudah melahirkan 2 pekan yang lalu, tetapi nggak jadi karena mereka juga tidak tahu apa penyebabnya. Nah, mereka segera ke rumah sakit dan memeriksa Nania, dan mereka mengetahui bahwa bayi itu masih jauh dari pengeluaran bayi. Nah, pas diperiksa ulang dan si Nania itu sudah ditusuki banyak obat dan diperiksa ulang, kata dokter kemungkinan bayi terlilit tali pusar ibunya. Nah, dan harus dioperasi. Nah, si Nania dan Rafli saling memandang dan bertanya pada pikiran mereka dan bilang, kenapa tidak dari tadi dibilangin. Makanya mereka siap-siap dan tetap saja Rafli memegang tangannya Nania dan tidak ninggalin Nania. Pas masuk di ICU, Rafli tunggu di luar dan Nania sudah masuk. Setelah operasi itu, keluarlah dokter dari ICU dan mengatakan bayinya sehat, tetapi ibunya dalam kondisi kritis dan koma. Nah,
berapa bulan Nania itu koma, dan setelah sebulan bayi itu sudah bisa dibawa ke rumah mereka. Dan tetapi tetap saja Rafli tetap di sampingnya Nania, dan si Rafli bawa Al-Quran di rumah sakit untuk dibaca. Dan setelah Rafli membaca Quran, dia selalu bisik kepada Nania bahwa Nania bangun cinta, itu yang sering dia katakan di telinganya Nania. Nah, Rafli juga bawa buku kesukaannya Nania, dan Nania dia selalu membacakannya kepada Nania. Dan makanya disitulah perawat rumah sakit sering melihat Rafli membaca buku untuk Nania, dan mereka merasa iri kepada Nania karena mempunyai suami yang sangat sweet, ya. Begitulah. Sebulan Nania terbangun dan tidak ingat apa-apa, dan kayak dia trauma dengan kejadian itu, dan tidak bisa jalan. Meskipun Nania tidak bisa jalan, Rafli sering bantu Nania. Dia yang menolak kursi, wheelchairnya Nania. Dia yang mendorong dan selalu jaga Nania. Meskipun kondisinya Nania begitu, tapi Rafli masih melaksanakan tugasnya sebagai suami dan menjaga Rafli. Nah, suatu hari mereka sekeluarga keluar dari rumah mereka dan mengelilingi kayak subdivision mereka. Nah, disitulah masih banyak Nania masih dengar banyak bisikan, tetapi bisikannya berbeda sekarang, tidak seperti yang dulu. Sekarang semuanya positif, dan mereka mengatakan bahwa suaminya Nania sangat beruntung. Nania sangat beruntung kepada suaminya karena suaminya tetap tidak meninggalin Nania meskipun kondisinya sudah berbeda. Dan begitu untungnya Nania mendapatkan suami kayak Rafli. Nah, pesan saya dari cerita ini, meskipun kesan saya dari cerita ini, meskipun kita ada mengalami pencobaan yang sangat berat, kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa kita juga harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa mengatasi pencobaan itu, dan juga jangan cepat menyerah, karena kita tidak tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik kepada kita. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita, dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tidak menjadi sia-sia, dan semoga juga kalian mendapatkan ilmu yang baru. Itu saja dari saya dan terima kasih.